saya Siti Yuningsih dari kelas A5 semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam PJJ. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik qiraah, yaitu tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Cucu Surahman. Berikut penjelasannya. Soal yang pertama yaitu jelaskanlah pengertian dari makharijul huruf dan sifat huruf, serta berikan contoh. Makharijul huruf yaitu artinya tempat atau letak keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang pokok ada 5, yaitu 1. Rongga mulut atau al-jauf, yang kedua tenggorokan atau al-haq, yang ketiga lisan atau al-lidah, kemudian yang keempat adalah 2 bibir atau syafatain, yang kelima dalam hidung atau al-khosyum. Yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut terdapat 3 huruf yang keluarnya dari rongga mulut, yaitu ada a, wa, dan ya. Kemudian untuk tenggorokan atau al-haq yaitu dibagi menjadi 3, ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Untuk pangkal tenggorokan terdiri dari 2 huruf, yaitu h dan a. Di tengah tenggorokan ada 2 huruf, ada a dan h. Kemudian untuk ujung tenggorokan juga terdapat 2 huruf, yaitu gh dan kho. Kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu lidah atau alisan, di mana terdapat 21 huruf yang dikelompokkan menjadi 10 bagian. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada 2 bibir atau syafatain, di mana syafatain ini terdapat 4 huruf di dalamnya. Ada fa, wa, ba, dan ma. Dan yang terakhir yaitu dalam hidung atau al-khosyum, di mana dalam al-khosyum terdapat 2 huruf yang keluar, yaitu ada na dan la. Selanjutnya yaitu sifat huruf hijaiyah. Dari sifat huruf hijaiyah yaitu terbagi menjadi 4 segi. Ada segi nafas, segi pangkal lidah, segi suara, dan segi kelengketan lidah. Di mana yang pertama yaitu dari segi nafas. Dari segi nafas terbagi menjadi 2, yaitu yang satu hamas dan yang kedua jahr. Di mana hamas adalah ada nafas atau ada angin dari huruf yang keluar. Hurufnya diantaranya ada fa, ha, tha, he, sya, kho, so, sa, ka, ta. Kemudian dari jahr artinya yaitu huruf yang tertahan. Jadi huruf-hurufnya selain dari huruf yang saya bacakan tadi yang berada dalam golongan hamas. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari segi pangkal lidah. Dari segi pangkal lidah juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah isti'lah, di mana ada suara naik ke langit-langit. Dan kebalikannya adalah istighfal, yaitu tidak ada huruf yang naik ke atas langit-langit. Huruf isti'lah atau yang berada di atas langit-langit lidah itu ada kho, so, dho, gho, to, ko, dho, so, dho, to, dho, kho, gho, to. Kemudian pada huruf istighfal itu selain huruf yang saya bacakan tadi. Selanjutnya dari segi suara. Dari segi suara dibagi menjadi 3, yaitu syida'ah, kemudian tawasud, dan rohawah. Di mana dari syidah itu ada suara tertahan. Hurufnya ba, ja, da, to, a, ka, ta. Kemudian dari tawasud itu artinya sedang. Hurufnya ada la, na, a, ma, ro. Kemudian yang ketiga ada rohawah. Rohawah adalah ada suara yang mengalir. Hurufnya selain dari huruf yang saya bacakan tadi yaitu dari huruf sidah dan tawasud. Kemudian selanjutnya ada segi kelengketan lidah. Dari segi kelengketan lidah dibagi menjadi 2, yaitu ada itbaq dan infitah. Dari infitah itu ada suara berkumpul antara lidah dan langit-langit. Hurufnya ada so, do, to, dho.
Dan dari infitah adalah lidah terpisah dari langit-langit. Hurufnya tentu saja selain yang saya bacakan tadi, yaitu selain dari huruf sol, do, to, zo. Seperti itu. Soal nomor 2 yaitu jelaskan bagian dari hukum nun mati dan tanwin yang terdiri dari 5 hukum, yaitu yang pertama ada idhar. Idhar adalah hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Hukum nun mati ini disebut juga dengan idhar halqi. Idhar secara bahasa artinya jelas dan halqi artinya yaitu tenggorokan. Idhar artinya menjelaskan satu yang menerangkan bacaan. Selain itu, idhar artinya juga berkat dengan melafadzkan huruf-huruf idhar disertai dengan dengung. Contohnya qaumin hadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunah. Idgham secara bahasa artinya yaitu berarti dengan dan mendengung. Sedangkan idgham maknanya adalah meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya, atau bisa diartikan dengan bahasa Arab adalah ditasjidkan. Idgham bigunah adalah hukum bacaan yang melebur dan disertai dengan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Lafadz dari idgham bigunah tersebut haruslah mendengung jika bertemu dengan 4 huruf, yaitu nun, mim, wawu, dan ya. Seperti contohnya yaitu ada tabbat yada abi lahabi watab. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah artinya melebur tanpa berdengung atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudah tanpa disertai suara yang mendengung. Secara bahasa, idgham berarti memasukkan atau mentasjidkan, sedangkan arti dari bila gunah sendiri adalah tidak dengan dengung. Sehingga pengertian dari idgham bila gunah adalah memasukkan atau mentasjidkan huruf dan membacanya dengan tidak boleh mendengung atau berdengung. Seperti contohnya yaitu walal akhirati khairul laka minal ula. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah iklab. Iklab adalah satu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf saja, yaitu huruf ba di dalam bacaan ini. Bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin berubah menjadi huruf mim. Seperti contohnya yaitu idim ba'asa as'oha. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu ikhfa. Pengertian dari ikhfa adalah menyamarkan huruf bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Secara istilah, pengertian ikhfa adalah menyamarkan nun sukun atau tanwin karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa yaitu terdiri dari ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, do, to, zo, qof, kaf. Jika bertemu, maka hukum nun mati dan tanwin disebut harus dibaca samar atau secara bahasa idhar dan dibaca idgham. Seperti contohnya in kuntum, seperti itu. Dan apabila contoh ikhfa tanwin bertemu dengan huruf jim, contohnya ainun jariyah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan pembagian dari mat macam-macamnya serta contohnya. Mat artinya yaitu membaca panjang huruf hijaiyah sebab bertemu satu di antara 3 huruf mat, yaitu wawu sukun, ya sukun, dan alif.
pembagian hukum bacaan mat yaitu mat tobi'i. Mat tobi'i adalah satu hukum mengikuti ketentuan dasar bacaan mat, yakni apabila ada huruf alif terletak sesudah fathah, jika ada huruf ya mati setelah harokat kasroh, dan apabila ada wawu sukun berada sesudah domah. Maka cara pelafatannya dengan dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Huruf alif terletak sesudah huruf fathah. Huruf alif terletak setelah huruf fathah, yaitu seperti ba, wa, kho, da, seperti itu. Contohnya min syarril waswasil, seperti itu. Kemudian huruf ya sukun setelah harokat kasroh, seperti li, ti, fi, di. Contohnya fi suduri. Hukum wawu sukun berada sesudah domah, seperti ru, du, su, du. Contohnya kul a'udu, seperti itu. Kemudian mat far'i. Mat far'i berarti cabang. Jenis mat satu ini terbagi menjadi 14 hukum. Yang pertama ada mat wajib mutasil. Apabila ada ketentuan mat tobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau kata, cara bacanya dengan dipanjangkan 5 harokat. Contohnya sawaun alaihim, seperti itu. Kemudian ada mat zais munfasil. Apabila ada ketetapan mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam kata atau kalimat yang terpisah, panjang bacanya sebanyak 5 harokat. Contohnya ala innahum, seperti itu. Kemudian mat lazim mutsaqal kilmi. Apabila bertemu mat tobi'i bertemu dengan huruf bertasjid dalam satu kata, cara bacanya dengan panjang 6 harokat. Contohnya waladhdallin. Kemudian ada mat lazim mukhafaf kilmi. Apabila bertemu mat tobi'i bertemu dengan huruf bersukun tetapi bukan di akhir kata dan panjang bacanya sebanyak 6 harokat. Contohnya al-an. Kemudian ada mat lain apabila ya sukun atau wawu sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu huruf hidup yang diwakofkan, cara bacanya dipanjangkan 2 harokat, kemudian 6 harokat dan 4 harokat. Contohnya min khaufin, seperti itu. Kemudian ada mat arid di sukun. Mat arid li sukun apabila ada wakof atau tempat pemberhentian bacaan sementara sebelum wakof terdapat ketentuan mat tobi'i dan mat lain sehingga panjang bacanya bisa 2 hingga 6 harokat. Contohnya bi ashabil fil, seperti itu. Kemudian ada mat silah kasroh apabila ada huruf ha domir yang huruf sebelumnya hidup berharokat sehingga panjang bacanya sebanyak 1 alif atau 2 harokat. Contohnya ummuhu, seperti itu. Kemudian mat silah tawil apabila dalam domir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat setelahnya dan panjang bacanya sampai 5 harokat. Contohnya ildahu illa. Kemudian ada mat iwat apabila ada harokat fathah yang terletak pada tempat pemberhentian wakof di akhir kalimat, maka panjang bacanya sebanyak 2 harokat. Contohnya katsiraw wa nisaa. Kemudian ada mat badal apabila ada hamzah bertemu dengan ketentuan mat, maka cara bacanya seperti mat tobi'i, yaitu dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Contohnya utu, seperti itu. Selanjutnya ada mat badal. Apabila ada hamzah bertemu dengan ketentuan mat, maka cara bacanya seperti mat tobi'i, yakni dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Seperti contohnya utu, seperti itu. Kemudian ada mat lazim harfi mukhafaf, yaitu apabila ada huruf yang 6, yaitu ada huruf ha, ya, to, a, he, ro,
di awal surat yang terdiri dari satu atau beberapa huruf yang terletak pada awal surat, cara bacanya hanya sepanjang 2 harokat. Contohnya alif, lam, ro, seperti itu. Kemudian ada mad lazim harfi mustaqal, yaitu sama dengan mad lazim harfi mukhafaf yang berada di permulaan surat. Tetapi bedanya terdapat 8 huruf, diantaranya ada na, ko, so, a, sya, la, ka, dan ma. Panjang bacaan untuk mad lazim musaqal harfi sampai 6 harokat, seperti dalam contohnya yaitu nun. Itu terdapat dalam surat Al-Qalam ayat nomor 1. Kemudian ada mad tamkin apabila berkumpulnya 2 huruf ya, di mana huruf ya pertama berharokat tasjid juga kasroh, sementara huruf yang kedua berharokat sukun, maka bacanya sejumlah 2 rakaat. Seperti contohnya an-nabiyina, seperti itu. Kemudian ada mad farku. Mad farku adalah apabila 2 hamzah bertemu, yaitu hamzah istifham untuk bertanya dan hamzah wasol pada alif lam ma'rifah, dan bacanya dipanjangkan hingga 6 harokat. Seperti contohnya kul adzakaraini, seperti itu. Baik, soal nomor 4 yaitu sebutkan macam-macam wakof dan berikan contohnya. Wakof adalah menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernafas disertai niat untuk kembali melanjutkan bacaan. Dalam wakof Al-Quran terdapat beberapa, satu yaitu wakof ta'am. Wakof ta'am adalah macam-macam wakof yang sempurna, yaitu menghentikan satu bacaan secara sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah ayat atau bacaan. Wakof ini tidak mempengaruhi makna dari ayat yang dibaca. Hal ini karena ayat tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Kemudian yang kedua yaitu ada wakof ka'af. Wakof ka'af adalah macam-macam wakof yang memadai, yaitu berhenti pada sebuah bacaan dengan sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan. Akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Kemudian yang ketiga yaitu wakof hasan. Wakof hasan adalah macam-macam wakof yang baik, yaitu berhenti pada suatu bacaan tetapi tidak mempengaruhi arti atau makna, akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Kemudian yang keempat ada wakof kabih, adalah macam-macam wakof buruk, yaitu berhenti pada bacaan yang tidak sempurna atau berhenti pada tengah-tengah kata atau ayat. Macam-macam wakof ini harus dijauhi karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik maknanya maupun lafadznya, sehingga arti dari kata tersebut bisa rusak. Baiklah, soal yang terakhir yaitu sebutkan macam-macam bacaan yang terdapat dalam gharib qiraah. Macam-macam bacaan gharib dalam qiraah Imam Hafiz. Gharib dapat diartikan sebagai bacaan yang jarang dan tidak banyak terdapat di dalam Al-Quran, yang tergolong di dalam mempunyai khusus dengan cara membacanya. Menurut Imam Hafiz, di dalam bukunya menyebutkan ada beberapa bacaan gharib yang berlaku di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut, yaitu bacaan saktah. Bacaan saktah ditandai dengan huruf sin kecil atau yang ditulis lengkap dengan saktah. Cara bacanya dengan berhenti sejenak tanpa bernafas sepanjang 2 harokat. Contohnya dalam surat Yasin ayat nomor 15. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian yang kedua ada ismam. Ismam terjadi pada huruf nun yang bertasjid dan merupakan gabungan dari huruf nun dan berdampingan satu sama lain. Sebab itu salah satu nun dihapus. Seperti contohnya dalam surat Yusuf ayat nomor 11 yaitu la ta'manna. Seperti itu dibaca dengan isyarat bibir dimonyongkan. Kemudian yang ketiga imalah.
Imalah adalah bacaan yang berarti membacanya fathah yang condong ke kasroh. Contohnya bacaan imalah juga hanya terdapat dalam satu surat, yaitu surat Al-Hud ayat 41 dengan bacaan majroha menjadi majreha wa mursaha. Kemudian yang keempat adalah tashil. Bacaan tashil pun hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu ditandai dengan dua hamzah yang saling berurutan, di mana yang pertama dibaca tahqiq, sedangkan hamzah yang umumnya hanya dibaca tashil. Contoh bacaannya menyembunyikan hamzah seperti huruf H yang samar, yaitu saat bunyi hamzah dengan bunyi alif. Seperti contohnya dalam surat Fussilat ayat 44. Dibaca bukan jamiyu tapi jamiyu, seperti itu. Yang kelima yaitu nakal. Nakal adalah berarti memindahkan kasroh pada huruf hamzah ke huruf sebelumnya. Contoh bacaannya pun hanya terdapat pada surat Al-Hujurat ayat nomor 11, yaitu dibaca bisalismu, bukan bisalismu, bukan seperti itu, tapi bisalismu.